Halo, selamat siang. Bagaimana kabar mantan Anda? Apa masih hidup? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sulit dikatakan karena lidah saya belum terbiasa. Dan sebelum saya mulai, saya mohon minta bantuannya mencapai 100.000 subscriber dan langsung saja film dimulai. Sebuah pesawat kargo yang akan mendarat di sebuah tempat pengaburan minyak yang akan ditutup di Goron Gobi. Karena beberapa bulan tidak ada titik hasil dari pengaburan tersebut, lalu turun pilot pesawat itu yang bernama Frank Town dan menghampiri pilot tersebut bernama Kelly Johnson, karyawan yang bekerja di tempat pengaburan itu. Lalu pilot tersebut menyuruh Kelly untuk berkemas dan mengumpulkan karyawan lainnya untuk naik ke pesawat. Lalu mereka menyiapkan peralatan untuk dimasukkan ke dalam pesawat kargo tersebut. Dan di saat karyawan lain sudah masuk ke dalam pesawat, ada satu orang penumpang gelap dan bukan salah satu dari karyawan tambang minyak tersebut ingin menumpang ke dalam pesawat, tetapi sempat ditolak oleh pilot itu. Dan karena merasa kasihan, pilot itu memperbolehkan menumpang ke dalam pesawat miliknya. Sebelum pesawat lepas landas, kan yang si pilot ini lagi ngebacot yang bernama Egy. Dan setelah ngebacot, pesawat itu pun lepas landas dengan aman tanpa hambatan dengan mulus seperti bulu batis saya. Saat mengudara, pesawat itu mengalami guncangan sedikit yang setelah dilihat di jendela pesawat terjadi badai pasir yang sangat besar. Dan pilot memutuskan untuk meneruskan dan menerobos badai itu, dan jika memutar balik lagi akan mengisi bahan bakar lagi, dan itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Lalu Frank, si pilot ini, menaikkan ketinggian pesawatnya dan di situ antena radionya rusak diterpa angin. Lalu si Aji memberitahukan kepada penumpang bahwa pesawat mengalami turbulensi dan diharapkan tetap tenang dan memasang sabuk pengaman dan akan baik-baik saja. Dan salah satu penumpang menghampiri dan memberitahukan kepada pilot bahwa muatan pesawat ini terlalu berat. Dengan keras kepalanya, si pilot ini menghiraukannya dan menyuruh duduk ke belakang. Anjing ini mah nanti biasanya ada terjadi sesuatu nantinya. Lalu mereka membuka peta untuk mencari bandara terdekat untuk mendarat, tetapi jaraknya masih jauh, sekitar 300 mil. Dan entah kenapa mesin itu sebelah kirinya rusak. Lalu Aji memberitahukan kepada penumpangnya karena mereka mendapatkan masalah serius dan akan melakukan pendaratan darurat dan diharapkan sabuk pengaman terpasang. Seketika Aji pun terhempas dan membuatnya pingsan. Lalu di sisi lain baling-baling pesawat lepas dari tempatnya dan menghantam bodi pesawat, dan untungnya si Frank tidak jadi apa-apa dan pesawat itu pun oleng dan berputar-putar di udara. Kemudian Frank mencoba menyeimbangkan pesawatnya dari buritan pesawat menabrak gunung batu, dan itu membuat badan pesawat jebol bagian belakang dan salah satu penumpang tersedut keluar dari pesawat. Pesawat itu mendarat di gurun pasir dengan keadaan rusak. Semua orang tidak terluka, tetapi salah satu orang ingin keluar dari pesawat dan ditahan oleh Frank karena di luar badai bertiup ratusan mil per jam dan itu bisa mengupas kulit dari badan manusia. Lalu mereka menguburkan dua orang yang meninggal pada saat kecelakaan itu. Lalu mereka membangun tenda di dekat pesawat rusak itu agar tidak merasa kepanasan. Lalu Aji mengumpulkan air persediaan dan itu cukup untuk 1 bulan kecuali ada keadaan darurat. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semua orang pada tidur dan salah satu karyawan ingin keluar dari pesawat untuk buang air kecil, tanpa tidak sengaja tersandung oleh batu dan tergeliling dan tersesat di gurun pasir itu. Pada pagi harinya mereka sibuk mencari yang bernama Dennis, dan Dennis dipastikan sudah mati karena tertimbun pasir saat badai terjadi. Di sisi lain, Frank dengan santainya sambil cukuran dan tidak melakukan apa-apa tanpa memikirkan jalan keluarnya, dan itu membuat Kelly geram. Harusnya sebagai kapten harus bertanggung jawab pada semua penumpangnya. Saat perdebatan karena air terbuang, Elliot merencanakan sesuatu untuk membuat pesawat lagi dengan sisa mesin yang tersisa, tetapi semua orang menolak karena membangun pesawat itu rumit dan tidak semudah yang dibayangkan. Lalu salah satu orang hilang yang bernama Lady, dan Kelly ingin mencarinya
dan Frank pun menahannya dan dia memutuskan untuk dia saja yang mencarinya. Setelah seharian penuh berjalan di padang pasir yang tandus dan panas itu, Frank pun menemukan mayat yang penuh lubang tembakan dan ternyata mayat yang terjatuh di pesawat dari scene awal tadi. Dan Lidi ternyata masih hidup. Lalu mereka berbincang-bincang dengan setuju untuk membangun pesawat lagi dari puing-puing pesawat mereka yang terjatuh itu. Lalu mereka kembali dan memutuskan kepada mereka untuk membangun sebuah pesawat dan itu akan dimulai pada malam ini. Lalu mereka membahu-membahu saling gotong royong untuk membangun pesawat itu. Ada yang mengikat pipa, ada yang memotong pipa, dan ada yang menyalakan obor, dan bahkan ada yang menjadi mandor. Tetapi di saat mereka sedang sibuk, tidak sengaja bahan bakar terkena percikan api dan meledak dan itu membuat semuanya terkejut. Suara ledakan itu terdengar sampai jauh. Keesokan harinya mereka memeriksa ledakan tersebut dan memutuskan untuk kerja di siang harinya dan itu akan mempercepat selesainya pesawat. Juga akan membutuhkan air yang lebih banyak lagi untuk mereka pakai. Lalu mereka tinggal merakit sayap pesawat untuk disambungkan ke badan pesawat dan menyambungkan itu dilakukan oleh Sammy dan tiba-tiba rantai pengikat putus dan itu menghantam bodi pesawat yang di dalamnya ada Sammy. Dan kejadian itu membuat semua orang terkejut dan untungnya Sammy tidak apa-apa. Di sisi lain Elliot sedang mengukur jarak di tengah terik panas matahari di tengah gurun pasir. Di situ dia mengukur jarak untuk landasan. Lalu scene berpindah di mana Kelly duduk di atas pasir dan tidak lama mendengar suara tembakan. Setelah dilihat langsung berlari, entah apa yang dilihatnya saya juga tidak tahu, hanya dia dan saya yang tahu. Pada malamnya mereka sedang mengintai sekelompok, entah itu kelompok pedagang, pengembara, dan sekelompok begal. Mereka bertiga memutuskan untuk ke sana dan melakukan negosiasi. Frank dan Lidi mengintai dari belakang untuk jaga-jaga saja. Dan tiba-tiba Alex tertembak dan tersungkur karena ingin melindungi Edgy. Frank langsung saja menghabisi mereka semua dan di situ salah satu dari mereka berhasil kabur. Singkat cerita, pesawat pun selesai dari ban, sayap, kemudi hingga celana dalam dan sudah terpasang. Tidak sengaja Frank menemukan sebuah buku yang dimana buku itu milik Elliot dan ternyata isinya tentang model pesawat terbang mainan dan faktanya bahwa Elliot bukanlah perancang pesawat terbang tetapi cuma perancang pesawat mainan. Dan itu membuat Frank marah dan seluruh di sekelilingnya marah karena merasa dibohongi. Dan di situ Ian membawa pistol untuk menembak Elliot karena merasa dibohongi. Untungnya Frank menenangkan Ian dan ternyata karena hembusan angin terlalu kencang membuat pesawat itu melayang dan disimpulkan bahwa pesawat itu bisa terbang. Karena badai pasir bertiup kencang, mereka berlindung ke dalam badan pesawat karena angin sangat kencang membuat badan pesawat itu terguling. Badai pasir yang kencang membuat pesawat itu tertimbun dan mereka memutuskan untuk menggalinya secara bersama-sama. Lalu mereka menarik ke tempat yang lapang agar pesawat itu bisa lepas landas. Dengan percobaan pertama menghidupkan mesin gagal, percobaan yang kedua tetap gagal. Lalu Frank berhenti sejenak dan memutuskan untuk membersihkan silindernya. Kesempatan lagi untuk mencoba pesawat dan di sini kesempatan terakhir percobaan dan pesawat itu hidup murni dan semua naik pesawat. Tiba-tiba dari belakang sekelompok begal terlihat menembaki pesawat. Di ujung jurang pesawat itu mulai terjatuh dan di situ pesawatnya berhasil terbang.